Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti terus Allah kucurkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, nikmat waktu, rizki, ilmu, sehat, dan luar biasa begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur, dimudahkan bersyukur, dan diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan kajian yang rutin kita selenggarakan, yaitu kajian online Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Semoga kegiatan yang istiqomah ini Allah istiqomahkan terus, dan semoga manfaat ilmu yang didapat dalam kegiatan kita senantiasa Allah mudahkan untuk konversi oleh kita menjadi amal soleh yang kelak akan menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih hatur nuhun saageng-agengna kepada guru kita semua, guru saya Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Jazakallah khairan kasiran Ustadz parantos biasa bergabung kembali bersama kami semua. Alhamdulillah sok ngiringan oge pami dinu malam minggon walaupun sok nyumput. Curang nah. Nyumput, dan insya Allah jamaah-jamaah di sini juga sebagian insya Allah juga followernya, makanya kajian yang dilaksanakan oleh Ustadz setiap malam minggu. Alhamdulillah syukur jazakallah. Semoga ilmu yang Ustadz senantiasa sampaikan kepada kami insya Allah diamalkan menjadi aliran pahala yang terus mengalir untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang istiqomah hadir menantikan kajian ini. Semoga kegiatan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkumpulnya kita dalam kajian ilmu ini walaupun diselenggarakan secara online tidak mengurangi berbagai keutamaan kajian ilmu ya, thalabul ilmi. Dan juga semoga berkumpulnya kita juga kelak nanti Allah pertemukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama tidak lupa niatkan lillahi ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk memahami apa yang akan kita kaji pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam ini, temanya alhamdulillah diberikan langsung oleh Ustadz. Kita sudah masuk dalam antrian. Kita tidak tahu ini antrian apa gitu. Tapi juga nama sih ada horor itu Ustaz gitu. Soalnya kalau kita berbicara antrian Ustaz ya, misalkan antrian tiket, antrian apapun itu ya, antrian bansos gitu ya, antrian tiket apapun, nonton segala macam misalkan gitu ya. Itu biasanya kalau antriannya paling duluan tuh paling seneng Ustaz. Tapi kalau antriannya paling lama, kesel Ustaz. Menilami lagi. Nah kalau antrian yang ini gimana nih? Apakah kita pengen di depan atau pengen paling belakang? Yang insyaallah akan dikaji oleh Ustaz bersama kita. Baik, insya Allah para jemaah sekalian, mari kita sama-sama untuk siapkan fokus kita. Mari kita sama-sama untuk simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Dan alhamdulillah Ustadz diberikan kesehatan, kita juga diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bergabung pada malam hari ini. Baik, kita mulai saja kegiatan kajian pada malam hari ini. Kita sudah masuk ke dalam antrian bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Waktu dan medianya kami persilakan, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, Masya Allah, betul. Kalau antrian yang menyenangkan, itu kita pengen cepat-cepat ya. Dan kalau antriannya menakutkan ya Pak Ismet, kita takut Pak Ismet untuk cepat-cepat. Dan bagi kita yang merasakan Pak Ismet, merasakan ke kebahagiaan bertemu dengan Allah pasti pengen cepet-cepet gitu ya, seperti antrian mendapatkan uang di dunia ini, mendapatkan kegembiraan di dunia ini, pengen cepet. Nah kemudian ada apa namanya, ada rasa takut yang sementara ini disebarkan oleh banyak guru kita. Bagaimana menakutkannya syakaratul maut, bagaimana menakutkannya akhirat. Padahal Masya Allah bagi kita yang beriman, Insya Allah kita akan semuanya akan mendapatkan surga Bu Yani. Jadi tenang Bu Yani, akan mendapatkan surga. Hanya permasalahannya dicuci dulu atau tidak. Nah itu saja. Nah dicucinya itu tidak tidak kekal, tidak kekal kita eh, pandang, tidak kekal kita dicucinya, kemudian kita mendapatkan surga. Bagi kita yang memiliki iman, barang siapa yang mengakhiri hayatnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu bukan letter langsung ketika akan menghembuskan nafas mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi dalam hatinya selalu ada Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah di sepanjang hayatnya. Padahal kita pernah makan mungkin merasakan nikmat ya. Pada saat kita nikmat makan kita ucapkan alhamdulillah. Itu artinya ada Allah dalam diri kita. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, tapi mengampuni yang lainnya ya, pandangnya. Ya, semua insya Allah dosa kita sudah diampuni karena insya Allah kita tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja Pak Adri yang sepertinya tidak merasa takut kepada kematian? Ya kita semua harusnya seperti itu. Tetapi yang menganggap bahwa kematian itu adalah hal yang wajar, itu para penggali kubur. Itu sudah biasa mereka menanam jenazah ya di kuburan. Sudah biasa. Atau mungkin para dokter, ya para dokter sudah biasa menghadapi kematian dari pasiennya. Nah, seperti itu yang dikhawatirkan jangan sampai itu menjadi imun. Tetap kematian adalah gerbang perjalanan yang biasa. Persis seperti seorang ibu yang stres, ya begitu stres sampai psikosomatis, dia eksim-eksim kakinya karena akan melahirkan. Dia takut betul dengan melahirkan itu. Sampai ketemu dengan saya dan dia curhat bagaimana stresnya menjelang melahirkan. Saya bilang, kenapa harus stres? Marmot ge anaknya genep kembar itu masalah. Nah, adik kamu masalah kan itu ya. Kenapa manusia masalah? Marmot itu pun tidak ada masalah kan, kembar genep, kelinci kembar opat, ucing kembar lima, nggak ada masalah. Kenapa kita harus stres? Saya bilang begitu kepada ibu. Ternyata dianalogikan seperti itu, ibu ini mendapatkan hidayah dan akhirnya merasa ringan dengan kandungannya dan kemudian melahirkan lancar. Artinya apa? Kita sering ditakut-takuti menghadapi kematian ini, disingsiunan oleh para penyampai agama. Ditakut-takutinya bagaimana sakaratul maut, bagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ah, serem. Padahal, subhanallah, setelah kematian, sudah ketika jasad berpisah dengan ruhnya, jasad itu sudah menjadi sampah bersama tanah. Kemudian ruh kembali kepada Allah berada di ruangan yang kita tidak pernah tahu. Namanya barzah, alam barzah. Jadi kita pernah menghadapi alam dulu di alam rahim, alam kematian, kemudian hidup, kemudian alam kehidupan, dan setelah alam kehidupan nanti ada alam kematian lagi, nanti ada alam kehidupan lagi. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan waladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati dulu nih kalimatnya kan dalam surat Al-Mulk. Allah menciptakan mati dan hidup. Kenapa mati dulu? Karena kita pernah mati. Sekarang kita hidup, nanti kita mati lagi. Nanti kita hidup lagi. Nah, perjalanan antara mati ke hidup dan hidup ke mati itu ya seperti itu. Seperti apa yang kita rasakan. Kemudian sukaro, sakaratul maut.
Sakarah itu mabuk, mabuk itu tersadar, ya, tidak sadar. Dan Rasulullah pernah meminta kepada Jibril, Jibril tolong sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah jangan lagi ada umatku yang merasakan sakit saat syakaratul maut. Kan itu ya, Jibril saat set itu hektik langsung pergi ke Allah dan pulang lagi kata Jibril, Allah mengabulkan keinginanmu Muhammad. Umatmu tidak akan merasakan sakit menghadapi syakaratul maut. Nah, apakah kita umat Nabi Muhammad? Wallahu alam. Ngakunya si Islam tapi belum tentu umat Nabi Muhammad, Pak Adri. Ngakunya Islam tapi belum tentu umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Umat yang dengan teliti, hati-hati, sungguh-sungguh belajar tentang tata cara ibadah diantaranya, kemudian tata cara bersikap, bermuamalah, berakhlak yang diperjuangkan sesuai dengan Rasulullah. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau ngakunya umat Nabi Muhammad tapi tidak mau berakhlak seperti Nabi Muhammad, itu namanya yukadzibu biddin, mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Alladzina apa? Araita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang membiarkan anak yatim terlantar. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, kemudian wala yakhuddu ala ta'amil miskin, membiarkan orang miskin lapar, cuek gitu terhadap kemiskinan orang lain. Masya Allah. Jangan, jangan sampai seperti itu. Kita harus terus menjadi umat Muhammad karena Rasulullah itu sangat perhatian kepada anak yatim, sangat perhatian kepada fakir miskin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan Rasulullah sangat teliti betul, tidak ria. Prof. Azali, saya pernah bertemu dengan seorang ustazah. Ini ustazah seumuran ini. Luar biasa, Prof. Lagi kumpul nih ibu ustazah dengan jamaahnya, Prof. Lagi kumpul, tiba-tiba ada jamaah yang tertinggal dari bis, turun menemui kumpulan itu. Jamaahnya yang lain sudah ngumpul, yang satu itu datang belakangan. Terus tiba-tiba yang satu itu bilang kepada ibu ustazahnya, saya agak duduk agak jauh. Eh, aduh, ibu, katanya saya tidak sebut inisial khususnya. Ibu, makin cantik aja. Eta bahasa, padahal tamu itu tuh mereka dari Jakarta satu bis. Ibu makin cantik aja, itu kalimat pujian yang luar biasa. Apa yang terjadi Bu Suci? Yang terjadi itu ya Allah. Saya melihat ibu ustazah ini memerah wajahnya, merona, kemudian dia tunduk dan judes dia pergi. Saya WhatsApp kan ibu itu, Bu, kenapa ibu pergi? Saya takut, saya takut jadi ahli neraka. Dia tidak bicara apa-apa, dia bicaranya hanya sama saya. Saya takut jadi ahli neraka karena pujian itu akan membuat saya dosa, masya Allah. Tata ustazah yang tidak pernah manggung. Dia tidak pernah manggung, tapi ya panggung-panggung dia, panggung-panggung yang sederhana saja. Komunitas-komunitas kecil itu luar biasa. Jadi sampai pujian saja menakutkan buat seorang yang di dalamnya ada iman. Subhanallah. Nah itu jadi buat kita insya Allah lah makanya hadir di tempat ini juga dengan undangan Asyifa. Kita hadir ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki iman dan memiliki keinginan untuk mendapatkan ilmu lebih dan ingin mengikuti apa yang menjadi perilaku Rasulullah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah saya ditanya, Ustad, eta kegiatan Ustad meni sakitunya cenah. Belum ya kegiatan khususnya yang jadi pertanyaan bukan kegiatan dakwah yang umumnya dilakukan, tetapi kegiatan berbagi meni seueur pisannya. Saya bilang Rasulullah tuh setiap hari menghabiskan hartanya itu Rasul dan saya ingin meniru. Terus, ya kenapa ngajak yang lain? Karena guru saya nyuruh. Kalau saya tidak ngajak yang lain, sayanya dosa. Memang di sini wayam naunal maun ya, tidak memberikan yang terbaik. Kemudian disebutkan tidak mengajak orang untuk memberi makan fakir miskin. Itu dosa, itu tidak mengajak orang. Lah, padahal kan ini ya, Prof. Iva, ini teh sesuatu yang paling sungkan sekali. Sok ayeuna ka Prof. Azali, Prof nyuhunkeun artos, Prof kanggo kieu-kieu pan izin teh. Tapi kalau tidak saya lakukan itu dosa. Coba antara malu dan dosa itu dilema sekali. Akhirnya bahasa saru sajalah dalam WhatsApp, breng, karena kita ingin meniru Rasulullah. Nah, jadi sahabat, Masya Allah, kalau kita menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak akan lagi mendapati syakaratul maut.
yang menyakitkan. Itu, itu luar biasa itu. Nah, kemudian kenapa kita harus pahami itu? Bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia yang memiliki kemampuan zikrul maut, ya, memiliki kemampuan ingat kepada kematian. Mengingat kematian ini bukan meninggalnya, semua juga pasti akan mengatakannya pasti atuh, kan itu ya, bukan itu. Ingat kematian itu adalah seperti sering saya sampaikan, kita tidak perlu mempersiapkan kematian, mempersiapkan sesuatu untuk kematian kita. Bu Iva, kenapa sodako? Lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena kematian, bukan kematian buat saya perjalanan, tidak perlu dijadikan tujuan. Tujuan saya tetap untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, Padri, kenapa Padri menyambut tamu itu begitu baik, begitu ramahnya? Karena Allah, bukan untuk menyambut datangnya kematian. Nah, yang disebut zikrul maut adalah selalu waspada kepada kematian. Jangan sampai pas ada ibu dokter kesel sama pasiennya, pas kesel sama pasien, itu kan dosa pas maut, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Harus tulus betul lillahi ta'ala. Melihat pasien itu betul-betul, ya Allah, ini mereka itu hambamu, ya Allah. Aku akan rawat hambamu sebagai eh, sebagai manusia ciptaanmu, sebagai manusia milikmu. Aku akan merawat semua milikmu ini. Nah, itu baru luar biasa. Nah, semuanya kita lakukan untuk Allah waspadai kematian. Menghadapi suami, udahlah, nggak perlu marah lah. Suami baru juga pulang 3 malam nggak pulang, nggak ada kabar, nggak usah marah. Ya udah, pulang sambut beres toh. Nggak usah sampai marah ya Pak Ato ya. Suami nggak pulang-pulang juga gak ada masalah tuh. Apalagi tidak ada syariat yang mengharuskan suami minta izin kepada istri kalau bepergian. Bu Yani, suami harus izin nggak kalau bepergian kepada istrinya? Enggak lah, nggak perlu izin ya. Cukup ngasih tahu aja, saya pergi ke Ciater, titik. Nggak usah ditanya ada apa sama siapa, nggak usah. Mangga, weh sesudah keluar dari rumah mah biar Allah yang ngurusnya kan itu ya. Tapi nanti takut dia berbuat salah ini. Enggak, gini, kita tidak usah rumit memusingkan diri, nggak usah ruwet dengan urusan orang lain. Dia mau baik nggak? Misalnya dia piknik ke Ciater, ya ini ke Ciaternya dia mau berbuat baik atau berbuat tidak baik gitu kan? Kan nggak ada acara di teater, dia piknik sendiri misalnya kan itu ya. Nanti jangan-jangan dia berbuat salah, jangan dipikirin itu. Jangan dipikirin itu. Dia berbuat salah, Allah yang mengaturnya. Dia berbuat baik, Allah yang mengaturnya. Kita minta kepada yang mengaturnya, Allah saja. Ya Allah, titip suami saya ya Allah. Dia sekarang jalan-jalan ke teater sendiri, nggak ada kerja ya Allah. Kalau macam-macam pun tenpangnya keken, beres sudah. Kumaha Allah aja kitanya mah lempang aja, nggak usah jadi rumit gitu kan, nggak usah jadi pusing, capek Bu nantinya ya Bu Yani. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan supaya pertama tadi tidak sakit menghadapi syakaratul maut, ikuti Rasulullah. Ikuti sunnah Rasul, ibadahnya yang serius, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Akhlaknya yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, kan itu. Muamalahnya, pergaulannya seperti yang Rasulullah contohkan. Kemarin dalam Zoom Sabtu disampaikan bahwa manusia yang paling romantis itu Rasulullah. Dan saya menggarisbawahi romantisnya Rasul karena Rasul mengagumkan. Kalau Pak Adri mengagumkan, Pandang Suteja mengagumkan, saya yakin seisi rumah tidak akan ada yang berani untuk melawan, untuk menyelisihi, untuk mendominasi, nggak ada. Tapi karena tidak mengagumkan, mungkin ya maka terjadi perebutan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Ah, siapa orang-orang yang mengagumkan itu? Orang-orang yang muamalahnya seperti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini. Rasulullah selalu saja menjadi manusia yang paling duluan mengucapkan salam dalam sebuah pertemuan. Assalamualaikum. Tara kapihelaan sarua bahasa Sunda mah. Tidak pernah ditikung orang, pasti duluan. Kemudian Rasulullah juga pasti duluan dalam hal membantu orang lain. Ini kan luar biasa ini. Selalu duluan dalam hal membantu siap. Dan Rasulullah sangat sensitif terhadap penderitaan orang lain. Bahkan ketika memberi pun menyertakan pemberiannya dengan doa.
mudah-mudahan ini berkah dan kamu dilindungi oleh Allah dari kekufuran dan seterusnya, banyak lagi doa Rasulullah seperti itu. Nah, jadi kita tiru akhlak Rasul. Kemudian persiapan yang lainnya untuk menghadap, karena kita sudah ada di antrian kematian, Pak Adri. Catat Pak Adri di sini mungkin relatif paling muda ya, meren. Muda, meren ya, meren muda. Di sini saya juga 42 Pak Adri kalau. Nah, eh tua belum tidak menunjukkan kedekatan kepada kematian. Sakit tidak menunjukkan kedekatan kepada kematian. Sehat tidak menunjukkan dia akan panjang umur, dan muda tidak menunjukkan bahwa dia masih jauh dari kematian. Tetap kematian mah jadwal, sudah diatur oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pribadi akan mendapati detik-detik kematian itu, ya, akan. Dan kematian itu datangnya 1 detik saja buat kita yang memperhatikannya dalam dari sisi kehidupan. Tak tas beres. Kan seperti itu. Karena itu datangnya 1 detik dan begitu mendadak, ya Allah, luar biasa Prof Iva. Yang saya bayangkan kan ada hadis Prof yang menyatakan bahwa Ijrail itu setiap 1 detik, kuludaikoh, setiap 1 detik itu 70 kali bolak-balik, kebayang Pan? Sepersekian detik bolak-balik. Jadi pasti tidak akan pernah terlambat mencabut nyawa meskipun 1 detik. Masya Allah, itu Israel. Kebayangnya mun Israel katingali, meureun riweuh ningalina orang. Burber gitu. Cicing atuh, iyalah bener gitu mungkin kita teh sama kepada Israel. Bolak-balik Israel. Apakah Israel itu jumlahnya hanya satu? Enggak, setiap kita punya Israel. Setiap kita punya punya malaikat yang memberi rizki. Setiap kita punya malaikat yang memberikan berkah dan seterusnya. Setiap orang satu. Ya, setiap orang satu malaikat yang memberi rezeki, satu malaikat yang mencatat, satu malaikat yang mencabut nyawa, ada semua pada diri kita. Jadi kalau saya ditanya, pergi keluar kota saya nyetir sendiri, Ustaz nyalira? Enggak, ngabring sama malaikat. Udah pasti ngabring dengan malaikat, ya kan gitu. Ayah malaikat pencabut nyawa, ge ayah ngiringan tete dina mobil menegangkan. Tapi ya udah, kita waspadai kematian, jangan sampai kita apa meninggal dalam keadaan kita tidak waspada. Sudah kita tidak mendapatkan sakit dalam syakaratul maut. Kemudian dosa-dosa kita juga insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Makanya datang ke Zoom ini karena ada niat baik ingin mendengarkan sesuatu yang nggak tahu bermanfaat, nggak tahu nggak datangnya dari Dudi Mutakin, nggak tahu berguna atau nggak tahu ini menjadi pencerahan atau enggak, tidak usah dilihat itunya. Yang harus kita lihat, mudah-mudahan undangan dari Allah ini adalah kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah menunggu kita di surga itu. So kenapa tuh Kang Ismet sekarang datang ke sini? Ya, karena ada niat baik. Kenapa datang niat baik? Dikasih oleh Allah niat baik itu. Allah yang memberi niat baik. Kenapa Allah memberi niat baik pada kita? Kang Ismet, karena Allah menunggu kita di surga. Itu. Nah, jadi Masya Allah, sudah sebetulnya kita berada dalam sebuah antrian yang buat kita mukminin ini sangat menyenangkan sekali. Antrian yang seharusnya membuat kita gembira. Persis seperti antrian pada saat akan ujian lisan, Kang Adri. Akan ujian lisan, orang yang tidak sempat menghafal dan tidak siap, itu tegang menghadapi gerbang masuk ke ruang ujian lisan itu atau ruang sidang itu. Tapi orang yang sudah siap ingin cepat-cepat selesai itu urusannya. Karena itu ketika memakamkan jenazah, kalau kita tahu jenazahnya itu soleh, ukuran solehnya sederhana. Kita pernah melihatnya sholat, itu saja. Itu ukuran solehnya. Saya pernah melihat Pak Adri sholat, udah soleh itu. Nah itu, ketika kita melihat teman kita, saudara kita, pernah kita lihat sholatnya, maka segera pengurusan jenazahnya. Karena mereka yang soleh seperti itu ingin segera selesai urusannya di dunia ini. Saya juga sudah bicara sama anak-anak di rumah. Kalau bapak meninggal nggak usah diumumkan lah, diumumkan cukup sekali aja ke beberapa teman. Terserah teman mau mengumumkan mau tidak. Segera mandikan jenazah bapak, segera makamkan. Dan kebetulan rumah saya, Prof, di belakang itu 200 meter itu makam. Ada makam warga di sini.
Makam yang di sini juga dimakamkan Pak Dudi juga, nanti ada Dudi, dua Dudi ini di makam ini, Dudi Dudi Singadilaga gitu, yang rumahnya di Tengku Angkasa teh itu Pak Dudi di sini, saya Dudi juga di sini. Anak saya nanya, kenapa Pak rumah teh meni dekat ke makam? Meh gampang, di mana kalian nggak ada, Bapak Maut kan bisa nyalira, nyalira ke makam. Teriwe-riwe itu mau ngari-riwe batur, tidak harus harus kukurilingan pakai full rider, tos caket ke makam. Pengen disegerakan karena pengen selesai urusannya dengan dunia ini. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya dalam rangka mewaspadai kepulangan kita, dalam rangka mewaspadai antrian kita, ya, hati-hati perilaku salah. Pertama yang harus kita waspadai berpikir yang salah. Kemudian nanti merasa yang salah. Kemudian nanti sikap yang salah. Berpikir yang salah, jangan sampai kita berpikir bahwa ibadah itu harus kita pikirkan. Seperti ini. Sigana bagusnya mun sholat pakai sajadah yang ini gitu kan. Padahal kalau boleh saya sampaikan secara poksang bahwa sholat yang betul itu langsung ke tanah. Tidak ada sajadah di atasnya. Bahkan tidak terhalang oleh selembar rambut pun. Yang bagus tuh ini kalau poksang ya, bahwa bukan di papantes apa namanya sajadah, sajadahnya sigana buat Prof. Azali mungkin, buat Kang Hari Raspati mungkin ya. Sama lah sajadah kada harus hipu. Masalahnya sujud ini dengkul sudah mulai sakit kalau kena lantai langsung. Mungkin seperti itu. Ini urusannya dengan kenyamanan, kenyamanan ruk, kenyamanan sujud. Tapi yang jelas jangan dipikir-pikir. Ulah mikiran ibadah, tos ibadah mah lakukan saja. Kalau perlu pikiran kita yang harus ibadah, bukan ibadah yang harus dipikirkan seperti itu. Ya kan, taat saja. Kemudian perasaan kita, hati-hati dengan perasaan kita, model dalam rumah tangga saja. Ya Allah, ternyata setelah perjalanan panjang saya lalui 42 tahun itu dari April ke April tahun 2025 ini. Jadi kanggo naon atuh salami ieu teh? Buat apa? Ternyata kehadiran istri saya adalah pelatih yang membuat saya menjadi bijaksana dan saya menikmati hidup bijaksana di saat tua itu. Dan hiburan yang paling indah di saat tua mah bukan hiburan dari cucu, dari orang-orang di sekitar, bukan. Mungkin hiburannya ini majelis ya. Saya sering ikut majelis-majelis Zoom yang lain sebagai pendengar. Ya, saya ikut ada link, saya coba masuk, ada apa karena ngiring weh. Saya hanya ingin mendapatkan hiburan, hiburan yang menenteramkan hati. Jadi bukan merasakan bagaimana beragama itu, tapi bagaimana rasa kita diwarnai oleh agama. Nah, itu ya. Bukan agama diwarnai oleh rasa, tapi rasa kita diwarnai oleh agama. Jadi ini yang harus kita coba lakukan. Nah, kemudian di tengah-tengah antrian yang harus kita waspadai dari setelah kita bereskan pikiran kita, rasa kita, juga perilaku kita. Perilaku itu yang dekat saja lah. Wajah. Ya Allah, kemarin saya sampaikan suami istri teh sudah harus saling cinta ya Kang Herman ya. Harus saling cinta suami istri teh. Sebahagia sekali ketika kita sakit diurus oleh istri tercinta. Kalau saya tidak cinta sama istri saya, ketika saya sakit diurus ku si Eta kan gitu ya. Beda lagi, diurus oleh orang yang tidak kita cintai kan rasanya cangkel gitu kan. Ternyata rasa cinta, kemudian rasa nyaman, kerinduan, hiburan, sikap bijak sangat kita butuhkan di tengah-tengah suasana kita tidak berdaya, ya kan? Dan sekarang sok di usia sebut sajalah 60 tahun ke atas, hiburan apa yang paling menarik, yang paling pantas? Masih kene pantas mendengarkan musik jazz misalnya, mungkin masih enak kan, masih menghibur, tapi pantas tuh udah usia 60 tahun mah usia yang harus waspada, yang sudah harus murotal yang kita dengarkan teh Al-Quran. Ya boleh-boleh saja sih, bukan dilarang ya mendengarkan hiburan yang lain, tapi tetap harus ada prioritas yang kita lakukan. Ternyata ya Kang Herman, setelah saya coba menyadari usia Kang, di mobil saya itu sudah tidak ada lagi musik, sudah flash disk murotal aja 30 juz, terus saya bolak-balik.
Akhirnya jadi hafal sendiri Prof. Azali. Jadi hafal Quran teh. Bukan hafal apal ya, apal cangkem. Tapi bisa ngikutin gitu. Oh ini muridnya. Jadi ini mewaspadai ke kepulangan kita di usia kita saat ini. Dan bukan berarti yang berusia sudah di atas angka 7 akan lebih duluan pulang dibandingkan Kang Adri. Mungkin Kang Adri duluan di antara kita yang akan pulang ke kehariban Allah. Kita Kang Adri maut. Ayo wartos Kang Adri maut. Oh loh eta anom kenenya. Dan tidak mustahil kan gitu ya. Tenang Kang Adri, tidak akan sakit. Itu jadi waspadai itu. Waspadai. Kemudian huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum untuk mengujimu. Ayyukum siapa di antara kamu ahsanu amala. Apa amal yang ahsan itu? Amal yang ahsan itu ada beberapa hal. Pertama, sesuai dengan contoh Rasul. Itu ahsan. Kemudian ahsan itu amal yang berdampak kepada karakter. Itu ahsan. Jadi ahsanu amalan adalah perbuatan ibadah yang berdampak kepada karakter. Ada kan ari profesinya dokter, ari kalakuana siga tukang main lang-layangan, teu kop ningali lang-layangan pengen main, terus bukan dokter itu mah. Kan itu ya. Jadi profesi harus sesuai dengan akhlak, dengan karakternya. Kan seperti itu. Nah, dokter itu menyembuhkan, menyehatkan, menenteramkan itu dokter. Oh, kita harus punya akhlak yang seperti itu kan itu. Nah, terus eh siapa yang ahsan itu? Ahsan itu sesuai ibadahnya, sesuai akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Kemudian semua ibadahnya menjadi karakter, menjadi akhlak. Dan ahsanu amala memanfaatkan anugerah Allah untuk semakin merendah di hadapan Allah. Itu. Saya punya uang, saya gunakan untuk merendah di hadapan Allah. Mungkin sahabat semua ketika punya uang langsung bayar buat umroh, datang tawaf, sa'i itu merendah di hadapan Allah. Memanfaatkan harta untuk merendah. Itu bagus itu. Itu juara itu. Kemudian memanfaatkan harta untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mendekati hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Siapa hamba yang dekat dengan Allah? Bukan ulama. Siapa hamba yang dekat dengan Allah? Fakir miskin dan anak yatim. Itu. Dekati mereka. Berikan kepada mereka kebahagiaan-kebahagiaan dari kebahagiaan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ini ahsanu amalah. Liyabluwakum ahsanu amalah. Ujiannya adalah bagaimana siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Kemudian ujiannya seperti apa bentuknya? Ujiannya bentuknya wabalaunahum bil hasanati wasyayiat. Allah menguji kita semua dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kita diuji dengan sakit, itu alhamdulillah. Kemarin saya bertemu dengan teman yang kanker stadium akhir kata dia. Dan memang nggak tahu ya, setiap si pasiennya tahu bahwa dia kanker, itu langsung stadium akhir gitu kan. Kenapa pada saat tidak tahu dia tidak disebut stadium akhir kan itu? Saya jadi ingat Emut Kapun Biang, Prof. Iva. Mami itu sudah dinyatakan kanker dari umur 80-an. Kami anak-anaknya tidak ada yang bicara. Ulah nu nyarios ka mami. Jangan ada yang bercerita bahwa mami punya masalah dengan kanker itu. Nggak ada yang cerita. Alhamdulillah, sampai pulangnya kehariban Allah di usia 96, beliau tidak pernah mengeluh tentang kankernya itu. Dan mungkin tidak pernah menjadi ganas. Dan kami dikasih tahu oleh waktu itu Pak Dokter Warko ya, pada saat pembedahan ada dibuang ususnya karena ada pelengketan, kata Dokter Warko diwaspadai ini ada kanker, katanya begitu. Sudah tidak ada yang memberitahu, sudah baik-baik saja ternyata. Oh ya Allah, Masya Allah. Yang jelas itu ujian. Saya bahagia sekali ketika saya mendapatkan sakit misalnya. Nuhun ya Allah, Engkau ampuni saya. Ketika saya merasa gembira, dibahagiakan oleh Allah, itu juga jadi pertanyaan, ya Allah, apakah ini ujian darimu atau engkau membiarkan saya seperti ini? Janten emut dulu ketika pertama ini awal masjid di madrasah kita, di madrasah kami, eh,
tahun 2017 itu. Saya ingat sekali itu tahun 2017 saya WhatsApp kepada Ustadz di sana, Ustadz Eri, tolong itu masjidnya beresan. Itu bahasa saya nggak tahu bagaimana memahaminya, saya nggak ngerti. Eta beresan masjid di madrasah. Atuh Prof di beresan eta mah. Setelah rubuh baru difoto. Parantos. Aduh, itu di beresan teh dirubuhkan. Nggak ulang tah. Ya Allah, kumaha ya di beresan teh dirubuhkan gitu kan. Waktu itu saya sedang duduk ngopi. Dapat kabar, saya, oh ya Allah ya Rabbi. Saya mau marah, ada sieun mautnya, jadi tidak marah. Oh ya sudah, langsung ke tempat parkir, saya foto mobil. Mobil saya yang biasa saya pakai. Saya foto, langsung saya simpen di Instagram. Jual cepat, butuh uang besar. Waduh, waduh. Alhamdulillah, qadarullah ada yang datang dan nawar. Setelah nawar, beres, terjual. Saya bilang transfer aja ke nomor rekening itu supaya langsung diberesan masjidnya. Eh, tidak sampai 1 jam ada orang yang memberi mobil kepada saya dengan merek yang sama dan tahun itu, tahun-tahun yang terbaru waktu itu. Mobil baru. Apa yang saya bayangkan Prof. Azali? Ya Allah, langsung nangis itu. Si Gana gitu. Ini suuzon saya nggak boleh suuzon kepada Allah. Tapi waktu itu suuzon. Ya Allah, mungkin malaikatnya laporannya ke Allah. Ya Allah tuh Dudi menjual mobilnya untuk memperbaiki masjid tuh ya Allah. Apa kata Allah? Jangan diterima. Udah kembaliin aja. Udah ganti sama yang baru supaya jangan terlalu kecewa. Itu yang saya takut. Atau udah mending otomatis ini dijual datang yang baru. Kan itu luar biasa itu. Terjadi itu. Bulan September tahun 2017 saya ingat sekali itu. Jadi kendaraan saya ini tahun 2017 nggak akan saya ganti-ganti. Ini kenang-kenangan betul. Kenang-kenangan betul. Kenang-kenangan di mana saya dengan keyakinan penuh saya lepaskan hal itu gitu. Saya lepaskan untuk membereskan masjid. Pikiran saya ini ujian dari Allah. Oh, Allah menguji saya. Bener nggak sih mau berkorban untuk Allah teh? Makanya kita teh Prof mobil hiji-hijina hari tadi anu teu aya deui. Kabayang saur pun wujud teh Bapak kalau dijual itu Bapak kumaha aseur kena mobil batur lah. Urang nambut teh aya Grab, aya ojek, aya naon seueur kalem. Nggak akan susah saya bilang begitu. Nah ini jadi kalau boleh saya urut waspadai kematian. Lakukan muhasabah. Sudahkah kita menjadi umat Rasulullah SAW? Mari kita periksa ibadah kita. Sudah sesuai belum dengan contoh-contoh dari Rasulullah SAW? Mari periksa akhlak kita. Sudah mendekati akhlaknya Rasul apa belum? Kan gitu. Kemudian mari kita lihat apakah ibadah-ibadah kita sudah berdampak kepada karakter kita. Nah itu. Kemudian kita percaya bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah ujian. Seperti Nabi Sulaiman dan Firaun mendapatkan pertanyaan yang sama dari umat saat itu. Firaun ditanya, Firaun dari mana engkau dapatkan harta sebesar ini? Kata Firaun, hadza min ilmin indi. Ini adalah hasil karyaku, hasil ilmuku. Ini buah karya saya ini sepanjang jadi raja, kata Firaun, yang jadi raja sampai usia 300 tahun. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, dari mana engkau dapatkan kekayaan ini? Nabi Sulaiman menjawab dengan merendah. Hadza min fadli Robbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku kufur, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Nah, itu. Beda sekali antara Firaun dengan Sulaiman ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama. Semua dari Allah. Semua adalah ujian. Kebahagiaan ujian agar kita bersyukur. Penderitaan juga mungkin ujian agar kita bersabar. Lebih dari itu buat kita, penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah sesuatu yang akan membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah. Fix Kang Herman,
fix Kak Pandang bahwa setiap rasa sakit, penderitaan adalah ampunan dari Allah untuk kita. Digambarkannya oleh Rasulullah, meskipun kita tertusuk duri di jalan, kebayang Pan? Sakit yang sangat sederhana kan, tertusuk duri di jalan. Allah mengampunimu, apalagi yang lebih heboh dari itu tentunya. Nah, sahabat, mudah-mudahan kita berada di antrian terdepan saat ini. Entah tinggal berapa detik lagi Pak Adri sampai ke pintu pulang. Ke Pak Adri lah numpang anomna. So, Pak Adri paling optimis, merasa paling jauh. Buat saya mungkin sudah merasa dekat. Hari ini aja, aduh, saya tuh Pak Adri, saya keluar dari tadi subuh. Dari tadi subuh terus nguriling sampai barusan pulang ke rumah cepat-cepat buka komputer ini dan bisa Zoom. Di tengah suasana letih, ada kegelisahan dalam hati. Saya khawatir pulang hari ini dengan kehampaan. Sampai saya berdoa, ya Allah, jadikan ini pahala yang membuat saya, kedua orang tua saya, sahabat saya, semua sahabat-sahabat, semua orang-orang yang saya kagumi, saya banggakan, mendapatkan pahala dari apa yang saya lakukan. Abdi embut tadi ke Prof. Iva menuju di sebuah desa, Prof. Punten Prof. Iva. Di sebuah desa, saya ngeliat, aduh, yuk. Kebetulan saya buka bagasi mobil kan. Ada satu karung. Saya baru beli beras buat di rumah sih sebetulnya. Pun bojo mesen, Pak, meser beasnya sekantenan di bumi, saya siap. Saya beli aja supaya nggak ini, saya beli, saya simpan di mobil. Pas dilihat, ada orang seperti itu, akhirnya saya turunin itu karung. Ya, saya turunin, saya langsung ingat kepada teman-teman sahabat-sahabat saya yang memiliki kebiasaan yang luar biasa berbagi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi dari keburukan-keburukan dalam hidup ini, juga dilindungi dari ketidaknyamanan dalam menjalankan hidup sampai akhir hayat kita. Dan Amin, ya Allah. mudah-mudahan kita masih bisa tersenyum sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa merasakan bahagia. Senyum karena kita selalu merasa bersama Allah. Senyum karena kita merasa diridhoi oleh Allah. Senyum di akhir hayat adalah senyum yang mutmainah. Panggilan Allah bagi kita apa? Mudah-mudahan ya, Kang Adri, Allah memanggil kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Amin. Wahai jiwa yang tentram. Masya Allah. Siapa yang manggilnya? Allah itu yang manggilnya. Wahai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Saya kalau baca ayat-ayat ini ingin rasanya seperti itu. Pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho karena engkau ridho diatur oleh Allah. Emang ada gitu yang tidak ridho diatur oleh Allah? Ada. Yang mengatur-ngatur sholat. Dulu di Jakarta saya pernah sibuk di sana. Kemudian ada ustadz yang bicara seperti ini di depan saya. Ustadznya berbicara kepada jamaahnya. Saya sedang berkunjung ke situ. Ya sudah 50 juta lah untuk 1 tahun sholat. Ustaz, apa maksudnya? Iya, dia supaya bisa berkegiatan, dia bisa bermanfaat. Tidak usah terganggu-ganggu oleh sholat. Cina biar bayar sajalah dengan sodako 50 juta. Walah, sholat bisa dibeli. Jadi ibadatnya milik orang-orang kaya dong. Saya bilang gitu kan dalam hati. Tapi saya tidak berani berdebat saat itu. Sudah saya pulang saja. Artinya ada yang dia tidak ridho diatur oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Sampai ingin meninggalkan sholat dan membayar sholat dengan uang. Coba bayangkan. Ada yang tidak ridho diatur oleh Allah. Ada. Banyak wanita yang tidak ridho diatur oleh Allah. Ada banyak. Wanita itu tugasnya taat kepada suami. Tapi banyak wanita yang tidak taat kepada suami. Iya kan? Itu kan ketidakridoan diatur oleh Allah. Padahal kan ke suami mah tinggal taat gampang. Beren mangga pak mangga tinggal gitu unggul TC. Yang susah tuh ketika ada setan ikut berbisik. Jadi aja susah buat taat. Kan itu. Itu. Jadi rodiyata mardiyah. Kita ridho. Allah mengatur kita sehingga Allah ridho. Kemudian apa kata Allah? Dipersilahkan dengan bahasa yang sangat hormat kepada kita. Waduhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba yang aku ridhoi. Eh, kita disuruh baris di padang mahsyar untuk berbaris dengan hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah.
Itu doa saya. Doa saya, Bu Purwati, doa saya, Pak Tobi. Saya setiap hari, Kang Herman, berdoa seperti ini. Ya Allah, di ujung masa hidup saya, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh sebagai teman bergaul saya. Dan karena saya ingin di padang mahsyar nanti, saya berbaris bersama mereka. Maksudnya ini, wadukhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku yang Allah ridhoi tentunya. Dan doa itu begitu panjang sampai Allah mudah-mudahan ini ijabahnya ya. Sampai Allah kabulkan tiba-tiba saja Prof. Bagirmanan mengundang saya, kemudian ngajak saya untuk bersama-sama di Dewan Pembina Yayasan Unisba. Pas ngumpul guru ada Profesor Dadang Kahmad, ada Profesor Abdurrahman, Masya Allah ini orang-orang soleh. Saya langsung menangis. Tangisannya apa? Doaku diijabah ya Allah. Benarkah ini doa hambamu yang engkau ijabah? Tetapkan saya bersama orang-orang yang soleh ini sampai akhir hayat saya. Sampai mereka menjadi teman-teman saya di padang mahsyar nanti. Karena mereka tuh kebetulan guru-guru saya yang saya kagumi sepanjang saya kuliah. Beliau-beliau ini. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu hadirin, sahabat semua, bisa Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, sehingga pada saatnya nanti di padang mahsyar berkumpul dan berbaris bersama orang-orang soleh. Wadukhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Kemudian ujungnya ini yang luar biasa, hadiah besar dari Allah. Wadukhuli jannati, masuklah kamu, wahai jiwa yang tentram, ke dalam surgaku. Wah, coba eta. Bujeng-bujeng di orang lebet ke surga ketika saya diundang oleh Prof. Azali untuk datang ke rumahnya. Saya bahagia asli nah Prof. Bangga pisan sampai saya bicara dengan rasa bangga kepada istri saya. Itu guru besar mengundang guru kecil. Saya bilang begitu bahasanya. Guru besar mengundang guru kecil ya Allah. Sebahagia sekali waktu itu. Itu sudah di dunia ya diajak ke rumahnya. Apalagi diajak ke surga. Tadi juga saya broadcast ngajak teman-teman di WhatsApp setelah saya melihat, iya Pak Adri di Nanjung di Paliditu ke arah Soreang ada wilayah kumuh tadi teh. Tidak sepertinya tidak mungkin membangun masjid bagus gitu kan. Terus ada masjid yang belum selesai dari sejak tahun 2019 belum selesai-selesai sampai tadi teh. Temboknya, plafonnya belum dipasang. Itu dalam broadcast saya di WhatsApp. Saya ngajak Saya tanya kepada DKM, kepada warga apa RW, ini masjid pinuh wae. Pinuh di Musad. Oh semangat sadayana tafsiranana, belajar hadisnya, sholat wajibnya. Di sini penuh terus sama warga. Oh Masya Allah. Saya langsung tergerak. Akhirnya saya bicara, saya ikut pasang plafon. Sekian belas meter persegi. Nah, gitu kan, saya langsung sama chatnya nih buat ini. Saya langsung waktu tadi seperti itu. Kenapa? Karena jamaahnya ibadahnya rajin. Itu di daerahnya Pak Adri itu. Hmm. Nanjung sebelah sana ke arah Cipati. Ah, Hmm. wilayahnya kumuh tapi mereka sangat sungguh-sungguh membangun masjid. Tata masalah nama. Ya kan kalau sudah kumuh masjidnya kumuh tak aneh. Ini rumah wilayahnya kumuh tapi bikin masjidnya agreng besar. Akhirnya saya tergerak untuk begitu. Terus saya telepon guru saya, ajakan cenah. Sadaya wargi-wargi, tenan naon bade mau ikut mau tidak pokoknya Ustadz dosa munteng ajakan akhirnya saya ajak melalui WhatsApp kalau mau membelikan cat temboknya plafon saya pilihkan plafonnya dari PVC supaya gampang masangnya dan rapi seperti itu mudah-mudahan lah ini persiapan kita bukan persiapan kewaspadaan kita untuk menghadapi kepulangan. Ya, terserah kalau mau Pak Adri duluan ya, insya Allah Pak Adri akan selalu waspada. Itu uzkurullah zikron kasih zikirlah sebanyak-banyaknya. Semua aspek kita lakukan semuanya karena Allah. Kang Hari sehat ya, Kang Hari Rasmati. Sehat jag-jag teras lillahi ta'ala. Baktos kacempuy. Mangga, Kang Adri.
Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz. Aduh, Ustaz kan yang sieun wae. Ulah sieun nih. Masya Allah. Baik, para jamaah silakan ada yang akan bertanya, silakan mangga. Saya coba memantik Ustaz, Mhm, satu pertanyaan. Eee, ada wacana bahwa yang beredar di kita Ustaz ya, mhm, kalau orang yang meninggalnya di tempat ibadah, apalagi lagi sholat gitu, itu mhm. pasti husnul khotimah gitu. Tapi Gimana? kalau misalkan orang meninggalnya di tempat yang bukan tempat ibadah lah, bukan album menuju main kartu segala macam, Mhm. atau atau mungkin, di tempat tempat maksiat lah gitu, saya nggak tahu. Dia meninggal di situ, apakah itu pasti suul khotimah begitu katanya Ustaz? Penjelasan Ustaz. Oke. Tidak selalu ya. Kita sering sekali melihat secara fisik, wah, mautnya di tempat biliar. Siapa tahu dia teh lagi pas mau nyodok bola gitu, dia Bismillah lah. Bismillah, peletak maut saya. Itu husnul khotimah di tempat biliar. Tapi ya probabilitasnya kecil ya, kecil sekali. Di masjid juga belum tentu. Padri jadi imam masjid, terus sholat. Rokaat pertama 50 ayat surat Al-Baqarah. Rokaat kedua ayat 51 sampai ayat 100. Kira-kira jamaahna ayat nunggu truk tuh. Iya Ustaz. Ayat nunggu truk. Di tengah-tengah ngutruk itu teras maut jamaahna. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Tah, belum tentu. Jadi bukan husnul khatimah dan bukan husnul khatimah itu tidak bisa dilihat secara fisik. Saya menyaksikan betul pun Bapak di pangkuan lengan saya pun biang pun lanjut, kami semua mengucapkan kalimat La ilaha illallah mengajarkan. Dan pun Bapak kutap-ketap karena ada sonde dan lain-lain, tapi bibirnya bergerak mengucapkan kalimat itu. Saya hanya berharap kepada Allah mudah-mudahan itu kalimat La ilaha illallah. Tapi yang jelas, ketika Bu Yani berbuat kemana pakai Bismillah, kemana pakai Bismillah, semua dilakukan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Terus meninggalnya Kermayar di kasir Alfamart. Mau teteh di kasir Alfamart, tersungkur saja. Karena di dalam hati Bu Yani ada Allah selalu menggunakan Bismillah. Saya yakin itulah yang disebut husnul khatimah. Artinya meninggal dalam keadaan tetap menjadikan Allah ada dalam jiwanya di sepanjang hayat. Nah, kalaupun mereka yang meninggal di tempat-tempat yang salah, saya tidak bisa pastikan dia meninggal dalam keadaan buruk. Karena hanya Allah yang tahu tentang baik buruknya kematian seseorang. Dan kita kan tidak tahu juga. Pak Adri pernah naik elop ke Subang? Pernah mungkin ya? Raja Pola Ustaz Atau, abdi mah atau ka ke Garut Tasik. ya? Ke Tasik, ke Garut. Tah. Kalau supir elop nak kalem, kira-kira tibra tuh. Tibra kita. Tapi kalau supir elop ngebut, wah orang teh ahli surga we. Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Terus kunaon itu supir ngebut-ngebut teh supaya kabeh dikir cenah supaya semua penumpang dikir. Zikir itu semua penumpangnya. Dan ketika ngebut kemudian ngagubrak, maut husnul khatimah. Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada yang tahu kematian seseorang itu baik atau buruk. Yang jelas dari amal solehnya saja sudah kita lihat. Bahkan kan kita tahu ada seorang pelacur, ya kan, yang menjadi ahli surga. Kenapa pelacur itu ahli surga? Nggak ada yang tahu itu penyebabnya, kecuali sahabatnya. Sahabat si pelacur itu. Rasulullah mengatakan beliau ahli surga. Nggak ada yang tahu kenapa ahli surga. Bahkan Rasulullah sendiri nggak tahu. Itu berita dari malaikat bahwa pelacur itu ahli surga. Pelacurnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, di tempat lain. Hanya ada kabar saja dia muslimah. Dia muslimah, tapi tetap menjadi pelacur. Kata sahabatnya, dia selalu menyisihkan sebagian besar hartanya untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Setelah dia menjadi pelacur, dapat bayaran, si Gana teh 88% dibagiin ke orang lain, dia hanya memakan 1% saja. Kayaknya seperti itu. Kalau pelacur itu meninggal, kira-kira mata kita melihatnya itu husnul khatimah atau suul khatimah. Namanya juga pelacur maut kan ya pasti suul khatimah. Anggapan kita padahal
Jibril memberitahu Rasul bahwa wanita itu meninggal dalam keadaan ahli surga. Luar biasa. Itu aja pelacur aja yang begitu care kepada mereka yang miskin disebut ahli surga ya. Apalagi kita meren yang bukan pelacur kan itu ya. Harus Amin ya rabbal insya alamin. Allah lah. Insya Allah saya optimis kok hadirin semua di sini. Ya Bu Lia, Bu ada ada Pak Rumli, ada Pak Satrio, Masya Allah semuanya hadir semuanya. Insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang ditolong oleh Allah di akhir hayatnya dengan tetap Amin ya rabbal dijaga. Yang terakhir nih sebelum ditutup, yang kita takutkan setan menggoda kita karena itu terus setiap saat ucapkan kalimat Auzubillahi minasyaitonirrajim dalam keadaan rileks kita sedang santai. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kita sedang rileks. Auzubillahi minasyaitonirrajim sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kalimat la ilaha illallah mah jangan berhentilah. Kalau berhenti diselang oleh obrolan lain, kembali lagi ke kalimat itu. Diselang oleh membaca satu judul buku, beres kembali lagi ke kalimat itu. Bahkan ketika kita kagum terhadap isi buku, kita kembalikan kepada kalimat la ilaha illallah. Yang saya takut, hadirin, 1 detik sebelum pintu tobat ditutup, dan saya masih hidup, setan sukses, nauzubillahi min dalik, nauzubillahi min dalik. Setan sukses memurtadkan kita, nggak ada yang tahu itu, ya kan? Nauzubillahi min dalik. Mungkin nggak? Karena itu terus berlindung, berlindung, berlindung terus kepada Allah. Khawatir sukses. Terus caranya supaya setan tidak sukses, berlatih dari sejak sekarang melawan setan. Lawan godaan setan itu. Kalau hari ini saya sukses melawan 2 godaan setan dari 10 yang setan godakan, 8-nya saya kalah oleh setan. Besok, minggu depan insya Allah saya akan memenangkan 5 dari 10 godaan. Bulan depan insya Allah saya akan memenangkan 6 dari 10 godaan. Tahun depan insya Allah saya akan memenangkan 8 dari 10 godaan. Dan seterusnya. Sampai di akhir hayat nanti setan tidak berani lagi mengganggu kita. Karena mereka sudah terbiasa kalah oleh kita. Nah, biasakan melawan setan di samping kita mengucapkan kalimat Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Itu. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah. Dan ada catatan lain, doa sebelum tidur itu juara diijabah. Doanya apa Ustadz sebelum tidur? Naon weh, bebas. Doa saja, doa itu permintaan kita, minta apa saja sebelum tidur kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Dan orang yang berdoa sebelum tidur sampai tertidur dan kemudian dia tidak bangun lagi, sementara akhir dari hidupnya sebelum tidur adalah doa, itu sama dengan orang yang meninggal dalam keadaan berdoa. Masya Allah. Itu luar biasa. Bu Yanti, hatur nuhun, Bu Tina, ya mudah-mudahan terima kasih sudah hadir ya, membersamai teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Insya Allah saya merasa tersanjung dengan ajakan bertutur di Zoom ini. Bukan berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu, hanya menceritakan apa yang saya tahu. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, alhamdulillah Ustaz ini ilmunya, pengingat kita Waalaikumsalam semua, masya Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam para warahmatullahi jamaah wabarakatuh. sekalian, alhamdulillah terima kasih kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, pencerahan, inspirasi yang sangat luar biasa. Tadi di akhir yang paling saya garis bawahi oleh Ustadz tadi adalah jangan sampai di detik terakhir kita sakaratul maut setan sukses. Itu kaget saya Ustadz. Dan saya tercerahkan dengan tadi Ustadz menyampaikan bahwa cara mengatasinya adalah latihan dari sekarang kita untuk melawan godaan setan. Masya Allah luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Dan kalau kita sudah sukses, insya Allah setan tidak akan berani menggoda kita. Mungkin sama seperti Umar bin Khattab saja dulu juga setan takut ya. Beliau tidur Ya, aja setan takut. nggak berani jadi sparring partner kita. Ya, nggak berani lagi. Nah, dan itu terbukti di zaman Nabi ada bukan seorang nabi tapi sahabat yaitu Umar bin Khattab, ada hadisnya bahwa setan pun takut untuk melewat Umar sedang tidur gitu. Berarti luar biasa beliau keimanannya, masya Allah.
dan semoga kita Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan untuk bisa terus Amin, amin. berjuang, survive bagaimana kita berjihad untuk melawan godaan-godaan syaitan dan yang berusaha untuk menggeser keimanan kita, apalagi nanti di saat sakaratul maut, luar biasa. Baik, Ustadz hatur nuhun pisan, syukron jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas Wa ilmunya. iyyakum. Semoga menjadi amalan yang terus mengalir untuk Ustadz Amin, juga amin. keluarga dan juga Ustadz nanti diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah alamin. Baik para jamaah, demikian kajian pada malam hari ini. Hatur nuhun sekali lagi Ustadz, jazakallah juga para jamaah sekalian. Semoga ilmu kita dapatkan Allah berikan rezeki berupa pemahaman dan Allah mudahkan Amin. untuk kita menjadi konversi ya untuk menjadi amal soleh dan juga semoga menjadi wasilah untuk meningkatnya keimanan takwaan kita terutama Amin. dalam kita tadi aduh tekuat nyebatna antrian gitu antrian gitu. Allah. Baik, syukran, hatur nuhun kita tutup, kegiatan majelis kita dengan sama-sama kita membaca doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ustaz. Andrian.